Saya makin mengerti, saya makin menyadari kenapa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat bumi itu bulat. Ya, ternyata ini adalah satu hal yang sebenarnya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sebenarnya kehidupan itu berputar. Kehidupan itu seperti sebuah bola, tanpa disadari saat ini saya sudah memiliki seorang putri yang tumbuh dewasa. Dan ini saya ingat sekali, hal ini juga pernah terjadi di dalam kehidupan saya dengan orang tua saya dahulu. Dengan yang namanya memilih calon mantu buat anaknya. Dan ini sekarang terjadi pada saya. Saya mencoba untuk membuat video baru, mau bicara tentang mencari besan. Referensi yang saya cari yang pertama kali adalah, yang saya tahu dan yang saya dengar itu adalah bahwa ketika memutuskan untuk menikahkan putra-putri kita, yang kita harus lebih dahulu pastikan adalah tentang bahwa pernikahan ini bukan hanya pernikahan antara anak perempuan kita dengan anak laki-laki orang lain. Tapi yang paling utama adalah definisi pernikahan itu adalah bahwa menikah itu adalah berarti menikah dua keluarga. Nah, dari sini sebenarnya dimulai satu topik pengayaan, ya, sehingga kita perlu tahu sebenarnya keluarga dari anak yang disukai oleh anak kita itu seperti apa. Yang kedua yang saya tahu adalah selain bahwa menikahkan anak itu adalah mengenal keluarga dari calon menantu kita, yang kedua adalah yang kita pernah tahu adalah dari si anak menantu itu sendiri, ya. Siapa sesungguhnya anak menantu kita, bagaimana sikapnya, bagaimana karakter yang dimiliki. Ketiga, yang kita perlu ketahui sebenarnya bagaimana perasaan, harapan yang dimiliki oleh anak kita sendiri. Sejauh mana dia memang menyayangi, dia memang mencintai dari pilihan tersebut. Yang terakhir, itu sebenarnya kita perlu menjembatani antara keinginan dari anak kita dan keinginan dari calon pasangan anak kita. Jadi 4 hal ini ya akan saya bahas di video-video berikutnya, perihal bagaimana sebetulnya menyiapkan menantu, memilih besan yang baik untuk pasangan hidup anak kita. Kita bahas satu persatu ya. Oke. Topik yang pertama ini mengingatkan saya pada ustadz favorit saya, yaitu Ustadz Maulana. Di mana Ustadz Maulana mengatakan apabila kita ingin mengenal seseorang, ya, apabila kita ingin lebih dekat kepada seseorang, sebenarnya yang paling mudah adalah kita melakukan satu kegiatan yang dilakukan bersama-sama, ya. Kita coba create pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang yang ingin kita kenal tersebut, ya. Dan ini sebenarnya jelas logikanya masuk, ya. Mengapa? Karena dengan kita melakukan pekerjaan secara bersama-sama, maka dalam waktu yang bersamaan kita juga bisa mengenal karakter orang yang kita tuju, ya. Apakah karakter orang kita tuju itu memiliki kesamaan dengan kita, memiliki value dan passion yang sama, atau justru berseberangan. Nah, dari acara ke acara sebenarnya jangan cuma meng-create satu kegiatan yang sifatnya hanya monoton, ya, tapi coba create kegiatan-kegiatan yang sifatnya berbeda-beda, ya, sehingga dari situ kita bisa melihat sebenarnya sesungguhnya, ya, apakah asli dari seseorang itu sama atau tidak, ya. Misalnya, jangan melulu kita melakukan satu kegiatan yang katakan menyenangkan, ya.
Tentu saja kalau ketika orang senang, ketika orang happy, itu berbeda dengan ketika orang dalam kesulitan. Jadi sekali-sekali kita juga boleh mengajak orang yang ingin kita kenal tersebut itu mengikuti satu kegiatan-kegiatan yang memerlukan effort, yang memerlukan energi, yang mungkin dalam aspek ini adalah tidak disukai. Ya, jadi cobalah cari kegiatan yang bisa balance antara kegiatan yang menyenangkan dan kegiatan yang tidak menyenangkan. Nah, hasil dari kegiatan bersama inilah yang nantinya akan menentukan kita apakah calon besan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Apabila ini memang terlalu jauh berbeda, apalagi bertentangan dengan value, passion yang kita miliki, maka ada baiknya kita coba bicara dengan anak kita, ya, dalam hal ini untuk mereview kembali atau melihat kembali bahwa keluarganya saja sudah tidak cocok, ya. Kenapa? Karena memang perkawinan ini adalah sesungguhnya kalau bisa diusahakan dan siapapun orangnya itu pasti menginginkan perkawinan itu hanya satu kali seumur hidup. Nah, kalau dari aspek keluarganya saja sudah tidak ada kesamaan, sudah tidak ada passion, sudah tidak ada value yang sama, ini tentu akan menyulitkan, ya. Nah, ini ya, apabila ternyata dari langkah 1 kita mengenal keluarga itu udah ada satu kesamaan, udah satu kecocokan, dan kita melihat kalau ini disatukan, dijadikan satu, ya ini akan menjadi kita lebih baik, maka baru kita masuk ke langkah yang kedua. Langkah kedua itu adalah kita coba tanyakan, kita coba lebih dekat ke anak kita, bagaimana sesungguhnya perasaannya dia, bagaimana sesungguhnya penilaiannya dia terhadap pasangan yang dipilih. Kita bahas lagi ya. Oke teman-teman, pembahasan nomor 2 ini itu apabila kita memang sudah menemukan kecocok dengan keluarga. Karena saya pribadi secara prinsip dari yang nomor tadi dikatakan, saya betul-betul menekankan kepada anak saya ketika mulai menentukan siapa yang menjadi pasangan hidupnya kelak, itu saya mulai dengan mengatakan saya mau mengenal keluarganya, anaknya siapa, rumahnya di mana, bapaknya siapa, ya, dan sukunya dari mana serta agamanya, itu yang saya cari tahu dulu, ya. Dan saya berusaha lebih dekat lagi dengan mereka, yaitu dengan berusaha untuk mengundang mereka ke rumah, ya, untuk main ke rumah ataupun meng-create satu kegiatan secara bersama-sama seperti tadi saya sampaikan, ya. Jadi setelah aspek itu terlewati, maka yang saya lakukan adalah saya coba duduk bareng dengan anak saya, ya, dengan mencari tahu sebenarnya apa sih yang menjadi landasan dia, apa sih yang menjadi dasar memilih pasangan hidup itu, ya. Dan kalau saya lihat memang ini adalah sesuatu yang sudah mengarah kepada sesuatu yang ke depan menjadi lebih baik, ya, dengan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan hidup yang sama, ya, maka biasanya saya akan melangkah ke langkah yang ketiga, yaitu dalam hal ini adalah saya mencoba untuk melakukan satu kegiatan bersama dengan pilihan anak saya tersebut. Sebagian dari orang melihat kok aneh ya, kenapa yang mengenal keluarganya dulu baru mengenal anak yang dipilih oleh anak kita. Ya sebenarnya alasan mendasarnya adalah kalau kita bicara dengan anak-anak, ya tentu saja itu lebih mudah. Ya, misalnya saja kalau kita melihat satu kecocokan dengan anak ini, ternyata keluarganya menurut kita dalam tanda kutip tidak sesuai, maka buat apa juga, ya. Jadi buat saya dalam hal ini adalah sebagai orang yang memang sangat berhati-hati, saya lebih baik mengenal keluarganya terlebih dahulu. Nah, apabila ketiga unsur ini sudah tercapai, keluarganya, anak kita, dan calon menantu dari yang dipilih anak kita, maka yang keempat baru saya ambil, yaitu mencoba untuk mendudukkan bersama, ya, antara anak menantu keluarganya, ya, untuk mencari kesamaan visi dari mereka, ya. Nah, inilah sebenarnya yang ingin saya share dan mudah-mudahan ini akan men-trigger untuk teman-teman membantu saya. Jadi dengan video ini, dengan 4 pembahasan, yaitu tentang kita mengenal terlebih dahulu calon besan kita mengetahui dan mencari tahu tentang apa yang menjadi alasan anak kita memilih pasangannya. Ketiga, kita mengenal pasangan yang terpilih tersebut. Dan keempat, kita coba menyatukan 3, ya, hal ini menjadi satu kesatuan
Sebenarnya saya hanya ingin memulai mengajak untuk teman-teman melengkapi referensi ini, karena ini tentu sangat saya harapkan menyadari sekali bahwa perihal mencari besan adalah sesuatu yang belum saya ketahui, belum saya miliki, sehingga saya mengajak teman-teman untuk lebih melengkapi ini. Ya mudah-mudahan ini menjadi topik yang menarik, mengingat keluarga adalah sesuatu yang sangat potensial untuk perkembangan masa depan menjadi lebih baik. Jipa Production bersama Yeni Indrawati, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.